Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Video kali ini kita akan bahas mengenai himpunan Matematika kelas 7 semester ganjil part 1. Oke. Di himpunan kali ini apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah yang pertama konsep himpunan, yang kedua keanggotaan himpunan, yang ketiga penyajian himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, kardinalitas himpunan. Nanti yang akan kita pelajari. Kemudian himpunan bagian, himpunan kuasa, kesamaan dua himpunan, operasi himpunan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Untuk yang atas ini akan kita bahas di part 1, sedangkan yang di bawah ini akan kita bahas di part 2 ya. Jadi untuk kali ini kita hanya bahas mengenai ini saja ya. Next. Yang pertama mengenai konsep himpunan. Apa sih yang dinamakan dengan himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi di sini dengan jelas, definisinya harus jelas. Nah, contoh himpunan. Kumpulan yang termasuk himpunan adalah kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, ini jelas. Anggotanya yang bukan himpunan mana, yang anggotanya jelas yang mana. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Jelas ini ya, yang laki-laki termasuk anggota, yang bukan laki-laki berarti bukan. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M dan seterusnya ya. Kemudian contoh yang bukan himpunan. Kalau yang bukan himpunan, contohnya adalah kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kumpulan orang kaya, siswa pandai, kumpulan gunung yang tinggi, kumpulan pelajaran yang disenangi, dan kumpulan makanan yang lezat. Nah, kenapa kok bukan? Karena nggak jelas ya. Definisi besar itu sebesar apa? Nah, kemudian kaya juga sama. Kayanya itu yang seperti apa? Apakah punya harta 1 miliar bisa disebut kaya? Nah, itu kan belum jelas ya. Pandai juga masih relatif, tinggi. Tinggi menurut siapa? Nah, ini masih belum jelas. Disenangi, lezat. Nah, karena memang harus didefinisikan dengan jelas. Coba bandingkan dengan yang ini, yang himpunan. Misalkan kumpulan nama kota diawali huruf S. Nah, ini jelas ya. Seperti Surabaya. Nah, ini jelas anggotanya. Tapi kalau Jakarta berarti bukan anggota himpunan ini ya. Jadi ini jelas sekali. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Kalau binatang berkaki 2 berarti anggotanya seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Tapi kalau kambing kakinya 4 berarti bukan termasuk anggota himpunan ini ya. Oke. Next, yang kedua, keanggotaan himpunan. Contoh. Anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, mangga. Di sini anggotanya adalah nanas, jeruk, apel, mangga. Bisa dikatakan nanas, saya ambil satu aja, nanas anggota himpunan buah-buahan. Dia kan anggotanya ini ya. Nah, karena anggotanya berarti bisa ditulis nanas anggota, ini E ya, simbolnya anggota itu E, atau bacanya elemen juga boleh. Nah, bisa dibaca anggota atau elemen. Nanas anggota himpunan buah-buahan atau nanas elemen himpunan buah-buahan. Kemudian contoh yang kedua, misalkan saya punya himpunan D, anggotanya tongkol, gurami, lele, mujair. Jadi anggotanya tongkol, gurami, lele, mujair. Ada 4 anggotanya ya. Nah, berarti gurami apanya D? Ya anggotanya. Nah, bisa kita tulis gurami anggota dari himpunan D atau elemen dari himpunan D. Mujair, nah, mujair ada nggak di sini mujair? Oh ada, berarti mujair anggota dari himpunan D. Tulis seperti ini ya. Kemudian semangka, anggotanya D. Apakah anggotanya? Nggak ada di sini semangka ya. Berarti ini bukan anggota. Kalau bukan anggota, gimana nulisnya? Ya cukup ditulis seperti E tapi dicoret. Nah seperti ini. Oke. Selanjutnya nomor 3 A. Himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kalau titik-titik ini namanya seterusnya gitu ya. Berarti
Berarti kalau diteruskan, kita lihat polanya. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti seterusnya 13, 15, 17, dan seterusnya. Oke, kita cek satu-satu. 3. Misalkan 3. Apakah anggotanya A? Iya, anggotanya ya. Tulis elemen A. 3 anggota dari A. Kemudian yang 8. Apakah anggotanya 8? 7, terus 9. Berarti 8-nya nggak ada kan? Nah, berarti 8 bukan elemen dari A. Berarti E dicoret gitu ya. Kemudian 15. Nah, 15 gimana ini? Nggak ada di sini ya. Tapi ada titik-titiknya. Berarti kalau diteruskan 9, 11, 13, 15. Ini ada ya. Berarti 15 anggota dari A. Kemudian 7. Apakah anggota dari D? Loh kok ada D ini ya? Anggotanya enggak? Anggotanya D enggak 7 di sini? Tidak ya? Nah, berarti bukan anggota. Ini mengecoh ini ya. Kemudian 107. Apakah anggota dari A? Kok 107? 1007. Apakah anggota dari A? Kalau kita teruskan, ini akan membentuk bilangan ganjil ya. Barisan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Kalau diteruskan terus, nanti akan sampai pada 1007, 1009, 1011, dan seterusnya. Berarti ini elemen ya, atau anggota dari A. Kemudian negatif 3. Apakah anggotanya A? Kalau 3 ada. Tapi kalau negatif 3, nggak ada ya. Nah, ini karena mulainya dari 1. Kalau negatif 3 di kiri sini ya. Berarti bukan elemen dari A. Oke, next. Yang ketiga, penyajian himpunan. Penyajian himpunan di sini ada 3 cara ya. Yang pertama adalah menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Nah, contoh A, anggotanya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, disebutkan anggotanya satu-satu ya. Kemudian B, himpunan B anggotanya 12, 14, 16, 18. Nah, disebutkan ya. Atau misalkan C, anggotanya semangka, nanas, durian, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi disebutkan anggotanya. Yang B, cara yang kedua adalah menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, seperti yang A ini, 1, 2, 3, 4. Nah, sifatnya adalah bilangan asli kurang dari 5. Nah, jadi berupa kalimat ya. Bilangan asli kurang dari 5. Anggotanya tuh cocok ya. 1, 2, 3, 4. Jadi berupa kalimat yang bilangan asli kurang dari 5. Kemudian kalau B, kalau seperti ini 12, 14, 16, 18. Ini bilangan genap kan? Nah, bilangan genap. Nah, B bilangan genap tapi batasnya antara 10 dan 20. Nah, antara 10 dan 20. Ini. Kemudian yang C yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini agak sulit ini. Gimana cara menuliskan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan? Misalkan masih kita gunakan yang A ini, anggotanya 1, 2, 3, 4. Menuliskannya seperti ini. Himpunan A, ya, anggotanya adalah X, sedemikian hingga X kurang dari 5, dengan X anggota bilangan asli. Ya. Jadi, X kurang dari 5, X anggota bilangan asli. Nah, jadi sama aja sebenarnya dengan A ini ya. Cuma ini menggunakan batas kurang dari, tergantung kalimatnya ini ya. Kemudian B, himpunan B adalah himpunan X di mana X lebih dari 10 dan X kurang dari 20. Nah, kalau seperti ini sama aja dengan antara ya, antara 10 dan 20. 10-nya nggak ikut, 20-nya juga nggak ikut. Dengan X anggota bilangan genap. Nah, gitu ya. Oke, ini cara menyajikan himpunan dengan 3 cara. Oke, next. Himpunan kosong. Apa itu namanya himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Ya, jadi pokoknya himpunan yang tidak punya anggota itu namanya himpunan kosong. Ya. Dilambangkan dengan kurung kurawal tapi nggak ada apa-apanya. Kosong, nggak ada apa-apanya. Atau seperti 0 dicoret. Ya, 0 dicoret. Ini simbolnya himpunan kosong. Ya. Contoh. A, kumpulan ayam berkaki 4. Nah, ada nggak ayam berkaki 4? Nggak ada ya. Nah, berarti ini namanya himpunan
kosong. Atau A ditulis A, nah himpunan kosong. Himpunan A, himpunan kosong. B, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nggak ada ya. Kalau bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2. Nah, berarti himpunan kosong. C, himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 7 dan X kurang dari 11. X anggota bilangan prima. Nah, ada nggak bilangan prima antara 7 dan 11? Coba kita sebutkan bilangan prima. Anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan seterusnya. Antara 7 dan 11. Ada nggak ini bilangannya? Nggak ada ya. Nah, berarti C adalah himpunan kosong. Oke, next. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Jadi himpunan semesta ini yang cakupannya lebih luas ya. Dan disimbolkan dengan huruf S besar. Jadi kalau buat himpunan jangan menggunakan S yang lain ya, karena S ini miliknya himpunan semesta. Ya. Mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Ya. Bisa sama atau lebih banyak, tapi nggak boleh kurang. Nah, contoh. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin ada macam-macam ya. Misalkan yang A, himpunan semestanya adalah S. Anggotanya 1, 3, 5, 7. Sama. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena kan minimal sama. Nggak boleh itu kurang. Kemudian B. S adalah himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil. Ini semuanya ya, ada ya. Oke. Berarti S boleh ya? Boleh. Yang C, S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada nggak 1, 3, 5, 7? Ada ya? 1, 3, 5, 7. Nah, berarti boleh. Kemudian bilangan cacah, nah, tambah boleh ini ya. Bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai seterusnya. Jadi tercakup di dalam bilangan cacah. Yang E, S sama dengan 10 bilangan asli pertama. Bilangan 10 bilangan asli pertama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, A ini semuanya ada di sini ya. Jadi himpunan semesta gampangannya itu cakupannya lebih luas ya. Oke, selanjutnya diagram Venn. Diagram Venn ini adalah cara menyajikan himpunan yang lain ya, bisa dinyatakan dengan diagram Venn. Selain dengan 3 cara yang tadi. Karena ini lebih mudah dalam menyajikan banyak himpunan ya. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Oke. Seperti ini contoh diagram Venn ya. Ada berbentuk persegi. Nah, sebentar. Himpunan S digambarkan sebagai persegi panjang. Nah, ini persegi panjang. Jadi semua yang ada di dalam sini himpunannya adalah himpunan S. Dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Jadi S-nya harus di sini, nggak boleh di sini. Karena ini sudah kesepakatan ya. Kemudian B, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, jadi himpunannya ini harus berupa kurva tertutup sederhana. Bisa lingkaran, bisa oval, dan lain-lain. Yang penting tertutup ya. Kemudian setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, kalau anggota-anggotanya harus ada titiknya. Nggak boleh nggak ada. Nah, harus ada titiknya. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, next, contoh. Diagram Venn. Nah, misalkan saya punya himpunan semestanya S 1, 2, 3 sampai 9. A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya 4, 5, 6. Gambarlah diagram Venn-nya. Nah, caranya adalah kita mencari yang sama. Ada nggak yang sama di sini? 1, 2, 3 yang antara A dan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada ya? Nah, berarti gambarnya saling terpisah. Ya. 1, 2, 3 anggotanya A. Anggotanya B. 4, 5, 6. Nah terus. Yang belum keluar apa angkanya? Anggotanya S tapi nggak ada di A dan B.
yaitu 789. Nulisnya ada di luar, gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Nah, contoh himpunan S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 semestanya. Kemudian himpunan A 1 2 3 4, himpunan B 4 5 6 7. Kita lihat yang sama apa ini yang sama antara A dan B. Yang sama adalah 4. Nah, berarti mempunyai anggota yang sama berarti saling berpotongan, ya. Nanti gambarnya saling berpotongan. Nah, ini. Nah, karena karena 4 ini ada di A, ya kan? 4 juga ada di B. Jadi saling berpotongan. 1 2 3 4, B-nya 4 5 6 7. Selain 1 2 3 4 5 6 7, anggotanya S yang belum ditulis yaitu 8 dan 9 ditulis di luar. 8 9. Pokoknya intinya itu dalam diagram Venn tidak boleh ada angka yang atau anggota yang sama. Ya. Misalkan gambarnya terpisah seperti ini ada 4, ini ada 4. Nah, itu nggak boleh. Ya, harus satu aja. Oke, sekarang yang ketiga. Contoh yang lain. S-nya sekian, A-nya sekian, B-nya sekian. Kita lihat. Yang sama apa ini yang sama? 1 2 3. 1 2 3 sama ya. Berarti gambarnya gini. Nah, yang A cakupannya lebih kecil, B lebih besar. Nah, lihat A-nya anggotanya 1 2 3, cocok ya? B anggotanya ya semua yang dalam lingkaran ini. 1 2 3 4 5 6. Tuh, cocok ya? Nah, selain itu ada 7 8 9 yang belum ditulis. Menulisnya di luar ya. Kemudian yang keempat. Nah, kita lihat yang sama. 1 2 3 4. Ini juga 1 2 3 4. Ternyata sama semua persis. Persis ya. Terus nulisnya gimana nulisnya? Gambarnya. Gambarnya ya seperti ini. Nah, jadi A dan B lingkarannya sama karena anggotanya sama. 1 2 3 4, B-nya juga 1 2 3 4. Selain itu berarti 5 6 7 8 9 ditulis di luar. Ini cara penulisan diagram Venn. Jadi langkahnya adalah dicari dulu anggota yang sama, gitu ya. Selanjutnya yang ketujuh, kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan itu? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Ya. Jadi banyaknya anggota himpunan. Nah, gitu aja. Contoh. Tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. A 2 4 6 8 10. Anggotanya berapa ini ya? 1 2 3 4 5. Berarti banyak anggotanya adalah 5, dinotasikan dengan NA sama dengan 5, gitu ya. Nah, kalau B ini 1 3 5 7, tapi ada titik-titiknya ya. Coba kita hitung. 1 berarti terusnya ini nambah terus ya. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 berapa lagi? 21, 23, 25, kemudian 27, 29. Semuanya ada 15. Ini A-nya salah ini ya. Nah, seharusnya NB. Nah, kan himpunannya B. NB sama dengan 15. Oke. Jadi seperti itu. Itu namanya adalah kardinalitas himpunan. Contoh yang kedua. Tentukan kardinalitas himpunan berikut. Ya, sama aja ya, banyak anggota dengan kardinalitas sama aja. A. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima antara 30 dan 40. Anggotanya adalah 31 dan 37. Berarti kardinalitasnya ada 2. Atau NA sama dengan 2. Kemudian B. Himpunan K adalah himpunan X, sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan 3 dan X kurang dari 15. X anggota bilangan ganjil. Nah, apa saja anggotanya nih ya? Karena ini ada sama dengannya berarti mulai dari 3 ya. 3-nya ikut. 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15-nya nggak ikut ya karena kurang dari. Anggotanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NK sama dengan 6. Gitu ya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Silakan dilihat yang selanjutnya di part 2, himpunan part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.